Oke, kita langsung lanjut ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau kita lihat tadi, Mbak Titi sepakat nggak kalau memang ini tadi disampaikan oleh paslon nomor urut 3 dan juga 1 yang menyampaikan bahwa ini ada by design kalau kita bicara konteksnya soal kecurangan pemilu. Sepakat nggak soal itu? Ya, kalau saya bicara data dulu ya, soal dari data yang ada. Nah, di pemilu kali ini, baru pertama kali tuh laporan pelanggaran yang berasal dari masyarakat jauh lebih besar daripada temuan Bawaslu. Jadi berdasarkan data yang saya ambil dari Sigap Lapor, pelanggaran yang dilaporkan oleh pemantau pemilu, peserta pemilu dan masyarakat itu 1007. Sementara temuan dari Bawaslu-nya 510. 2 kali lipat ya Mbak ya? Nah ya itu makanya, dan ini baru pertama kali di pemilu di mana masyarakat lebih banyak berkontribusi melaporkan pelanggaran daripada jajaran Bawaslu yang sampai ke tingkat desa kelurahan menemukan adanya pelanggaran. Sementara kalau kita lihat misalnya kegelisahan soal dugaan-dugaan pelanggaran itu kan besar sekali. Nah pertanyaan berarti ada disparitas ya di dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Nah di sini soal misalnya kecurangan-kecurangan. Memang dari setiap pemilu ke pemilu, karena kita nih bicaranya kan hanya pemilu presiden ya. Pemilu legislatif belum kita bincangkan loh. Di pemilu legislatif itu bahkan modusnya lebih banyak lagi. Karena ada 258 ribu lebih calon anggota legislatif. Kalau kita bicara pilpres, ini kan diskursusnya pertama karena ada kontroversi besar soal putusan MK dan tiket pencalonan untuk Mas Gibran. Dan itu sampai kapanpun akan selalu menimbulkan perdebatan. Karena runtutannya kan setelah putusan MK, ada putusan MK-MK, dilalanya ada lagi putusan DKPP, begitu. Jadi dalam konteks kompetisi politik ya itu akan selalu menjadi analisis yang dikaitkan dengan tadi yang disebut dengan by design, ya itu tidak terhindarkan, namanya juga kompetisi gitu ya. Nah yang kedua terkait dengan misalnya dugaan politisasi birokrasi, pemanfaatan kepala desa, di saat yang sama juga kita berhadapan dengan aktivisme asosiasi-asosiasi desa yang di musim pemilu aktif sekali menyuarakan pandangan-pandangan politik mereka, minimal untuk kepentingan mereka begitu ya. Nah itu juga ya agak sulit kalau dipisahkan dari proses elektoral. Jadi saya kira ini yang memang masyarakat harus jernih melihatnya. Rentetan-rentetan peristiwa ini harus menjadi evaluasi. Termasuk kalau kita kembali ke 2019, ada beberapa tipologi pelanggaran atau tindak pidana yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah jual beli suara. Nah masa tenang nih harus diantisipasi nih. Masa tenang yang bikin tidak tenang. Biasanya operasinya itu di masa tenang gitu ya. Yang kedua itu adalah soal netralitas kepala desa. Di 2019 ada 30 lebih putusan pengadilan soal netralitas kepala desa. Nah ini yang di ruang-ruang yang susah kita akses ya. Dan politisasi birokrasi itu juga menjadi catatan tersendiri. Oke, sudah ada beberapa catatan. Tapi karena tadi Mbak Titi mention soal Bawaslu, sebenarnya kami juga sudah mengundang Bawaslu Mbak Titi dan Bapak-Bapak sekalian dari tadi malam. Cuman sampai pagi hari ini belum ada respon ya untuk ikut berdiskusi juga bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Sebelum kita lanjut ke narasumber lain, kami akan ajak juga narasumber dan juga pemirsa di rumah untuk menyimak laporan rekan kami, ada Yandri Subekti langsung dari New York mengenai proses pencoblosan suara pada Pilpres 2024 di Amerika Serikat. Yandri. Ya Pak Yu, seperti WNI di luar negeri di Amerika Serikat, metode pemilihan ada 3 opsi, yaitu melalui pos, melalui KSK atau kotak suara keliling, dan melalui TPS seperti di Indonesia. Untuk pengiriman lewat pos, ini warga WNI yang sudah masuk dalam DPT sudah mengembalikan surat pilihan mereka, yaitu pilihan presiden dan calon DPR RI sejak awal Januari lalu hingga sekarang. Mereka mengembalikan surat-surat yang mereka coblos. Namun demikian nanti untuk penghitungannya menunggu sampai tanggal 14 Februari. Sedangkan untuk KSK, yaitu kotak suara keliling, di mana sejumlah perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat, KJRI, ini seperti di KJRI wilayah kerja New York, ini mereka membuka kotak suara keliling di 2 kota, yaitu di Philadelphia dan di Dover, di mana di Philadelphia ini kemarin KSK dibuka pada tanggal 6 Februari, dan hari ini tanggal 8 masih berlangsung KSK atau kotak suara keliling di kota Dover di negara bagian New Hampshire. KSK ini merupakan upaya jemput bola dari PPLN untuk mereka warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan tersebut cukup banyak, jadi mereka bersama-sama tim mendatangi
dan membuka kotak suara keliling di sana. Demikian juga di wilayah kerja KJRI Houston, menarik sekali untuk tahun ini. Untuk pertama kalinya mereka membuka KSK atau kotak suara keliling. Nggak tanggung-tanggung, Bayu. Ada 9 di kota mereka membuka KSK di 6 negara bagian. Ini semua di wilayah kerja KJRI Houston. Dan nanti puncaknya hari Sabtu, tanggal 10 Februari, nanti secara serentak di masing-masing perwakilan pemerintah Indonesia, yaitu di Kedutaan Besar di Washington DC dan di 5 KJRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di seluruh Amerika nanti, mereka akan membuka atau menggelar TPS layaknya di Indonesia, yaitu tempat pemungutan suara, di mana WNI yang telah mendaftar dan menyatakan diri untuk mencoblos di TPS akan menuju ke TPS untuk memberikan suaranya. Dan semuanya nanti dari hasil pemberian suara atau yang surat suara yang sudah masuk, baik itu yang melalui kotak suara keliling ataupun pos, maupun di TPS nanti baru akan dihitung pada tanggal 14 Januari setelah di Indonesia selesai melakukan pencoblosan atau TPS di seluruh Indonesia ditutup untuk bersama-sama dihitung, baik itu surat suara yang dicoblos melalui pos surat, melalui KSK, maupun TPS. Demikian tadi gambaran dari pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat dan saya pikir juga di seluruh luar negeri di seluruh dunia. Bayu, kembali ke studio. Oke, itu tadi rangkaian proses pencoblosan ya di Amerika Serikat. Terima kasih Henry Subekti atas laporan Anda langsung dari Amerika Serikat. Sebelum kita menuju ke narasumber kita untuk kita bahas tadi, betul nggak sih ada by design kalau kita bicara konteks kecurangan pemilu? Kita jeda dulu, ada yang mau lewat berikut ini untuk Anda.